Sorry for everything. Oh shit! Oh shit! Halo Spoilizer, balik lagi di dunia review. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Amerika Serikat, yaitu The Tomorrow War. Sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Film yang dibintangi oleh Chris Pratt ini bergenre fiksi ilmiah dan aksi. Film ini disutradarai oleh Chris McKay yang tayang pada tanggal 2 Juli 2021. Film The Tomorrow War ini menceritakan tentang seorang pria bernama Dan Foster. Ia adalah seorang veteran tempur yang direkrut untuk berperang melawan alien di masa depan. Apakah Dan Foster bisa memenangkan peperangan tersebut? Oke, Spoilizer, mari kita bahas. Di awal cerita, Dan dan keluarganya sedang menonton pertandingan sepak bola pada saat Natal. Tiba-tiba situasi berubah menjadi mencekam ketika sebuah portal muncul di tengah pertandingan. Lalu keluar sekelompok prajurit dari portal tersebut. Salah satu dari prajurit tersebut mengatakan bahwa mereka datang dari masa depan. We are you. 30 years in the future. Prajurit itu bernama Letnan Hal. Ia menyampaikan bahwa mereka sedang berperang melawan alien. Tujuan mereka datang ke masa lalu adalah untuk meminta bantuan dari manusia di masa ini. Karena jika mereka tidak membantu, maka umat manusia di masa depan akan punah. 1 tahun kemudian, pemerintah di seluruh dunia membangun fasilitas teleportasi untuk mengirim prajurit ke masa depan. Namun semua yang dilakukan itu tidak sesuai harapan. Karena dari prajurit yang dikirim ke masa depan, hanya 30% yang kembali, namun dalam keadaan yang tidak sempurna atau cacat. Sampai akhirnya banyak warga sipil di seluruh dunia yang direkrut untuk berperang. Namun tetap saja, populasi di masa depan terus berkurang. Sehingga seluruh warga dunia melakukan unjuk rasa untuk menanyakan apakah hal tersebut sepadan. Di lain cerita, Dan sedang mengajar di sebuah universitas. Namun murid yang diajar Dan terlihat tidak bersemangat. Lalu Dan menanyakan hal ini. What gets you excited? Anybody? What do you want to talk about? Namun hanya Martin yang mengangkat tangan. Martin adalah salah satu murid Dan yang selalu menceritakan hal yang sama, yaitu tentang Gunung Berapi Purba, karena ia sangat terobsesi dengan hal tersebut. Tak lama Dan mendapatkan pesan tentang perekrutan dirinya. Dan datang ke sebuah tempat untuk mengikuti serangkaian tes. Dan ia pun masuk ke dalam kriteria untuk bergabung menjadi sukarelawan lainnya. Dan pun dipasangkan sebuah alat di lengannya. Alat tersebut digunakan untuk membantunya melakukan teleportasi ke masa depan. Selain itu, alat tersebut digunakan untuk melacak setiap orang yang memakainya. Kemudian istri Dan Foster pun mengetahui bahwa ia telah direkrut. Namun istrinya tidak setuju dengan hal tersebut, dan ia berencana untuk melarikan diri dengan Dan. Namun Dan memberitahu bahwa hal tersebut akan sia-sia, karena terdapat alat pelacak di lengannya. Lalu Dan meminta bantuan ke ayahnya yang bernama James Foster untuk melepas alat tersebut. By the way, Spoilizer, James adalah seorang ahli di bidang mesin, dan ia adalah salah satu orang yang menantang pemerintahan tentang perekrutan tersebut. Karena ia memiliki masalah dengan ayahnya, Dan pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya Dan berpamitan dengan istri dan anaknya yang bernama Murray Foster. Kemudian Dan telah sampai di sebuah tempat untuk berkumpul dengan sukarelawan lainnya. Tidak ada pelatihan khusus untuk para sukarelawan, namun mereka hanya diberi pengetahuan tentang alien yang akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengalahkannya. Dan berada di tim Air Force bersama seorang yang bernama Charlie. Kemudian tim Air Force pun dibriefing oleh pemimpin mereka yang umurnya masih muda. Bahkan mungkin mereka belum lahir di tahun tersebut. Mereka semua diberitahu tentang musuh yang akan mereka hadapi. Alien tersebut diberi nama White Spike atau bisa disebut dengan landak putih. Singkat cerita, di malam hari alarm peringatan berbunyi. Yang ternyata alarm tersebut menandakan bahwa mereka akan segera dikirim ke masa depan lebih cepat dari perkiraan. Lalu mereka semua dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian proses teleportasi pun dijalankan. Namun terjadi kesalahan pada koordinat yang ditentukan, sehingga mereka berjatuhan di atas langit kota Miami yang hancur. Yang seharusnya mereka mendarat di pantai Miami. Untungnya Dan jatuh di sebuah kolam renang di atas gedung.
Lalu Dan dan sisa tim lainnya mendapatkan tugas untuk menyelamatkan tim peneliti yang ada di salah satu gedung, dikarenakan kota tersebut akan segera diledakkan. Singkat cerita, Dan dan timnya telah sampai di gedung tersebut. Namun ketika sampai di lantai 7, salah satu anggota timnya yang bernama Dorian mengambil sebuah cakar landak putih sebagai souvenir. By the way, Dorian telah menjalani misi ini sebanyak 3 kali. Lalu Dan menginformasikan bahwa tim peneliti yang akan mereka selamatkan telah tewas dengan posisi menggantung di sebuah ruangan. Lalu Dan dan timnya diperintahkan untuk ke sebuah laboratorium untuk mengambil beberapa sampel yang dibutuhkan. Setelah dapat beberapa sampel tersebut, mereka langsung bergegas keluar dari gedung tersebut melalui tangga darurat. Tidak disangka mereka malah bertemu dengan landak putih. Monster tersebut memiliki karakteristik yang lincah dan dapat menembakkan sebuah benda tajam yang berada di tentakelnya. Dan titik kelemahan dari landak putih ini adalah bagian leher dan perutnya. Singkat cerita, Dan dan timnya keluar dari gedung tersebut dan melihat rombongan mobil yang akan menjemputnya. Namun lagi-lagi landak putih menghalanginya. Monster tersebut menggulingkan rombongan mobil yang akan menjemput Dan dan timnya. Dan tidak lama kemudian jet tempur sudah siap untuk meledakkan kota itu. Namun naasnya beberapa tim harus menjadi korban dari hal tersebut. Lalu Dan dan sisa tim lainnya berhasil lolos dari ledakan kota tersebut. Tiba-tiba Dan terbangun dan sudah berada di sebuah ruangan perawatan. Ternyata hampir dari seluruh timnya tewas dan yang tersisa hanya Dan, Dorian, dan Charlie saja. Lalu Dan dipanggil oleh seseorang yang memerintahkannya di misi penyelamatan sebelumnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Mary Forrester. Ya, orang tersebut adalah Mary Foster, anak dari Dan Foster yang kini telah dewasa dan menjadi pemimpin dalam misi peperangan tersebut. Kemudian Dan diberitahu untuk menjalankan misi menangkap induk landak putih. Mary menjelaskan bahwa induk dari landak putih tersebut berada di bawah tanah. Tujuan dari misi ini adalah untuk membuat toksin dari DNA induk landak putih tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memusnahkan landak putih lainnya. Singkat cerita, Muri dan Dan telah sampai di sarang landak putih, dan prajurit yang lainnya berhasil mengepung induk landak putih. Kemudian Muri itu turun dari helikopter untuk membantu prajurit lainnya. Namun landak putih tersebut cukup kuat dan melawan para prajurit yang ingin menangkapnya. Mendengar anaknya diserang, Dan pun ikut turun dari helikopter untuk membantu anaknya. Dan akhirnya si betina berhasil masuk ke dalam sebuah kandang. Namun si betina sempat mengeluarkan suara. Dan ternyata suara tersebut adalah untuk memanggil landak putih lainnya. Lalu Muri dan Dan pun kaget karena melihat landak putih yang begitu banyak. Mereka pun segera bergegas menyelamatkan diri dan pergi dari sarang tersebut. Lalu mereka sampai di sebuah pantai sambil menunggu helikopter penjemput. Selanjutnya si induk betina dibawa ke sebuah tempat penelitian yang bernama Depths Well 9 yang berada di sebuah pesisir pantai. Tempat ini adalah tempat pertahanan terakhir yang dimiliki manusia. Dan juga terdapat alat untuk teleportasi atau jumpling. Lalu si betina dibius dengan 180 mg hydromorphone di sebuah ruangan dengan rantai di seluruh tubuhnya. Lalu Mary mengambil DNA yang cocok dari si betina yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah toksin. Setelah mengambil DNA, Mary dan Dan Foster mulai melakukan serangkaian tes. Sampai akhirnya mereka menemukan DNA yang pas untuk membuat toksin. Namun naas, bius yang diberikan kepada si betina habis, sehingga si betina berteriak untuk memanggil kawanan landak putih lainnya. Lalu Mary diberitahu prajuritnya bahwa kawanan landak putih mulai menerobos pertahanan tempat tersebut. Karena cukup banyak landak putih yang masuk ke dalam pertahanan tersebut, akhirnya induk landak putih berhasil lepas, sehingga induk landak putih tersebut mengincar Mary dan Dan ketika berhasil keluar. Mary terluka karena tertembak duri dari induk landak putih. Karena waktu teleportasi yang tinggal sedikit, Mary pun menyerahkan toksin tersebut kepada ayahnya. Dan Mary menyuruh ayahnya agar memperbanyak toksin tersebut untuk mencegah perang ini terjadi. Tak lama induk landak putih pun muncul dan berusaha menyerang mereka, sehingga menyebabkan bangunannya hancur dan mereka pun terperosok ke bawah. Sayangnya Mary jatuh dan tak lama Dan pun kembali ke dunianya, disusul oleh beberapa sukarelawan termasuk Charlie dan Dorian. Salah satu prajurit memberitahu bahwa alat teleportasi telah rusak dan menyatakan perang ini berakhir.
sehingga mereka tidak bisa kembali ke masa depan untuk menyuntikkan toksin tersebut. Dan pun kembali ke rumah dan ia disambut oleh istri dan Myuri kecil. Dan merasa menyesal atas kematian Myuri di masa depan. Dan pun menceritakan semua kejadian yang terjadi di masa depan kepada istrinya, termasuk yang dialami Myuri. Akhirnya mereka mencari solusi agar perang ini tidak terjadi di masa depan. Singkat cerita, Dan, Charlie, dan Dorian memulai penyelidikan untuk mengetahui kapan dan di mana alien tersebut pertama kali muncul. Mereka meneliti cakar landak putih yang diambil oleh Dorian. Ternyata di cakar tersebut terdapat abu vulkanik yang berasal dari Tiongkok, yang menempel selama ribuan tahun. Langsung saja mereka bertemu murid Dan, yaitu Martin, karena ia sangat memahami tentang gunung berapi purba. Martin pun menjelaskan bahwa letusan dahsyat gunung berapi yang terjadi di Tiongkok tahun 946 sebelum Masehi menyemburkan abu vulkanik ke penjuru dunia, termasuk wilayah utara Rusia. Sehingga sudah dapat dipastikan, alien tersebut sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dan karena pemanasan global yang terus terjadi, alien tersebut akhirnya bangkit di tahun 2048, yaitu di mana alien itu pertama kali muncul di wilayah utara Rusia. Setelah mengetahui hal tersebut, Dan pun meminta bantuan pemerintah untuk mencari kapal alien tersebut, namun ditolak. Dan pun tidak kehabisan akal, ia meminta bantuan ayahnya, yaitu James Foster. Ayahnya pun bersedia membantunya. Mereka akan pergi ke Rusia dengan beberapa orang lainnya, termasuk Letnan Hart. Letnan Hart membawa toksin yang sudah diperbanyak untuk memusnahkan alien tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di wilayah utara Rusia. Mereka pun mencari lokasi yang diprediksi menjadi tempat jatuhnya kapal alien tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah medan magnet dan meledakkan lokasi itu untuk membuka jalan. Akhirnya mereka menemukan kapal alien yang terkubur di bawah es. Charlie dan ayahnya Dan menunggu di luar kapal, sedangkan sisanya masuk ke dalam dan menemukan seorang pilot yang wujudnya berbeda dengan alien. Ia beranggapan bahwa kapal alien itu tidak berniat mendarat di bumi, melainkan mengalami kecelakaan. Tak lama akhirnya mereka menemukan landak putih yang masih terkurung di dalam sebuah tabung di dalam kapal alien tersebut. Lalu Dan dan timnya menyuntikkan toksin ke dalam beberapa tabung. Alien tersebut seketika berontak, lalu tewas. Tak lama kemudian landak putih lainnya pun terbangun dan berusaha menyerang mereka. Akhirnya mereka pun keluar dari dalam kapal. Charlie dan James pun menghadapi makhluk tersebut di luar kapal. Dorian pun memiliki ide untuk meledakkan kapal agar alien tersebut musnah. Lalu Dan berlari menjauhi kapal sebelum ledakan terjadi. Charlie dan James pun berhasil selamat, lalu bertemu dengan Dan. Mereka memberitahu Dan bahwa ada satu ekor induk landak putih yang berhasil kabur. Dan ayahnya pun segera mencari induk landak putih itu. Namun Charlie tidak ikut karena sedang terluka. Ayahnya Dan berusaha menjebak makhluk itu dengan cara membuat boneka salju yang menggunakan jaket miliknya. Kemudian landak putih pun datang, dan ayahnya Dan pun berhasil menembak bagian kepala landak putih itu. Namun alien itu tidak tewas, melainkan marah. Lalu alien itu berlari menuju tempat ayah Dan menembak. Untungnya Dan datang dan menerbangkan kendaraannya ke landak putih tersebut. Mereka berdua pun berhasil memojokkan landak putih tersebut. Lalu tiba-tiba landak putih pun menghilang. Why are you running? Why are you running? Dan tiba-tiba landak putih pun muncul menyerang mereka berdua. Dan pun berhasil menyuntikkan toksin tersebut. Namun landak putih itu malah mematahkan tangannya, lalu menyerang Dan. Ayahnya Dan pun berusaha menyelamatkannya dengan cara menyayat tangannya agar alien itu mencium bau darah dan menghampirinya. Sorry for everything. Namun Dan Foster pun berlari dan melawan landak putih tersebut. Ketika landak putih itu sudah terpojok, Dan pun memasukkan toksin terakhir ke dalam mulut landak putih itu. Alien itu pun terjatuh dan tewas. Singkat cerita diberitakan bahwa seluruh landak putih itu pun telah dimusnahkan. Dan pun kembali ke rumahnya bersama ayahnya. Mereka pun disambut oleh Myuri dan ibunya. Oke spoiler, itu dia alur cerita dari film The Tomorrow War. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang.